Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot, apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Cancer single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Oktober 2021. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Cancer, apa kabar? Terima kasih untuk Cancer yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai. Madam Angels, please clarify. Cancer single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi sebelum 1 Oktober. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Cancer. Oh, the war energy. 3 of Cups. 2 of Pentacles. Kamu putuskan untuk melepaskan dia. Dia putuskan untuk bertemu kamu. Lalu kamu bingung. Ono opo to Cancer? Ada apa? Kenapa kamu pengen tinggal lepasin dia? Dia pengen ketemu kamu di sini. Sini pertemuan gak sendiri, memang sama temen gitu loh. Kalian punya mutual friends sama teman di sini. Kamu bingung. Mungkin gini, di sini kamu mencoba untuk let go ya. Oke. Jadi kamu bingung dengan sikap dia. Oke, kenapa sih bingung? Oke. Oh, the devil energy. Energi dari Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, terutama dengan Aquarius, King of Swords. Oke. Page of Cups. The devil energy, the world energy. The devil energy. Tricky, toxic. Hubungan berakhir dengan kasar. Bad memories, addiction, seks, drugs, alkohol, bisa addiction dengan pasangan sendiri, bisa posesif berlebihan. The devil energy. Hubungan kodependensi, saling melekat, bergantung, saling membutuhkan satu dengan yang lain, tapi di waktu yang bersamaan saling menyakiti. The devil energy, the world energy. Ini terjadi di hubungan kamu dan dia selama hidup kamu bersama dengan dia. Bisa tentang fake promise, harapan palsu, toxic action. Ini yang ingin kamu tinggalkan. Hubungan yang toksik. Kamu ingin let go di sini. Kamu ingin membuka lembaran baru. Dengan situasi kamu bingung. Karena ini proses move on tidak mudah. Kamu masih sering mengingat dia, addiction di sini. Proses melepaskan. Ketika kita mencintai ya, pasti kita akan ada posesifnya pasti ya. So, untuk melepaskan dia yang kamu cintai ini kayak emang proses dan cukup membingungkan kamu. Proses ya, kamu gak bisa bohongi hati kamu.
And energi dari King of Swords di sini. Dia speak up untuk bertemu dengan kamu. Aquarius di sini. So, seperti di sini kamu bingung tentang kamu berusaha menemukan cinta baru, tapi di sini dia bilang kalau dia mencintai kamu. Ini kamu bingung jadinya. Dan akhirnya kayak gitu, maju satu langkah, mundur 2 langkah. See, step back, move on, step back, move on, step back. Jadi kamu kayak gitu. Jadi orang bingung. Maju 1 langkah, mundur 2 langkah. Dia bilang dia mencintai kamu. Hanya kamu di hati dia. King of Swords bicara cukup to the point. The Devil energy. Ace of Cups. Kamu addiction dengan cinta dia sih. Addiction. Kamu addiction sama dia. So ini hubungan kodependensi. 2 pribadi melekat dengan situasi toksik. Yang ngikat kalian berdua ini saling bergantung ini dengan kebiasaan buruk. Oke. Toxic action di sini melekat, depending, dia butuh kamu karena dia mencintai kamu haus akan cintanya dia. Ini dia energinya, toxic. Oke. Next 1 sampai 15 Oktober Cancer, single sun, moon, rising, and Venus. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay. 2 of Cups, soulmate connection. Okay, it's a good news, I think. 6 of Pentacles. Okay, happy. Kalian pulihkan kembali hubungan. Dia berusaha untuk balance dengan hubungan. Ini soulmate connection. Kalian bertemu lagi 1 sampai 15 Oktober, ada kebahagiaan. Pisces, Cancer, Scorpio di sini. Kamu gagal move on dan dia memang mencegah kamu untuk move on. Di sini seperti dia berusaha untuk memberi hubungan yang adil, yang stabil, tentang memberi dan menerima. Di sini giving and receiving. So dia belajar untuk lebih peduli sama kamu, lebih Six of Pentacles, berusaha untuk memenuhi permintaan kamu. Ten of Cups, tentang kebahagiaan, kebersamaan di sini, mempertahankan kebahagiaan. So mungkin tadinya dia suka menyakiti kamu dengan ucapan. Tadinya mungkin dia tidak jelas dengan hubungan ini. Sekarang lebih jelas hubungannya. Six of Pentacles, hubungan yang stabil, memberi dan menerima, balance di sini. Kalian saling mencintai. Kalian putuskan untuk memberi kesempatan pada hubungan ini bekerja kembali. Oke. Di Tower moment kamu berubah di sini. Karena kamu gagal move on. See? Dia Nine of Swords di sini. Even dia belum bertindak. Six of Pentacles ini pasif, lama, slow motion. Ya, dia slow motion banget. Jadi kalaupun kamu berharap kalian bertemu kembali bersama, butuh waktu berlama-lama sampai dia benar-benar sulit untuk mengendalikan ketakutan dia di sini. Dia nggak bisa tidur mikirin kamu. Dia takut kehilangan kamu. Oke. Terutama dia sadari tentang mungkin dia punya competition di sini, dia punya saingan. Ada inner conflict dalam diri dia di sini. So, seperti inner conflict biasanya ada pada orang yang punya rasa bersalah, rasa takut di sini. Inner conflict
Di satu sisi dia mencintai kamu, di sisi lain dia tidak mau membiarkan kamu bersama dengan orang lain. Tapi di sisi yang lain lagi, dia tidak bisa memberikan harapan kamu. Yang di sini inner conflict tidak bisa diberikan. Ada sesuatu yang kamu inginkan, dan itu penyebab dia mengakhiri hubungan. The Tower moment di sini. Mungkin kamu berusaha untuk bertemu di sini dengan dia, atau kamu mencoba peluang baru, cinta baru, yang tiba-tiba kamu temukan di sini, the Tower moment. Oke, bisa tentang ini pertemuan kamu dengan dia, bisa tentang cinta baru di sini. Dan ini dia insecure di sini. See? Overthinking, takut punya saingan. Dan ini energi cukup slow motion. See, dia ingin menebus kesalahan, memberi hubungan yang adil di sini. Tapi dia harus mengalahkan ketakutan dia dulu di sini. Di sisi lain worry berlebihan karena dia tahu pasti dia punya banyak saingan. So inner conflict di sini. Ada sesuatu di sini yang the devil energy ya di sini jadi biang kerok. Nanti kita clarify. Ada sesuatu di the world energy, dunia kamu paksakan untuk dia manifest begitu. Apa? Nanti kita clarify. Dan dia harus langsung mengakhiri hubungan di sini, ditinggalin kamu. Dia putusin kamu. Oke, so kita lihat dulu setelah 15 Oktober. Setelah 15 Oktober. Cancer, single, sun, moon, rising and Venus. Please clarify. Setelah 15 Oktober, Cancer, single, sun, moon, rising and Venus. Please clarify, my darling angels. Oke, jumping card-nya kebanyakan, ulang ya. Cancer, single, sun, moon, rising and Venus 1 sampai 15 Oktober. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Aries, Cancer. Cancer ya, ini reading buat Cancer. Nine of Pentacles, Seven of Swords, Cancer di sini. Oke, you choose yourself. Kamu pilih diri kamu sendiri. Kamu nggak mau tertipu lagi sama dia. Seven of Swords. Kamu memilih diri kamu sendiri. Kamu ngerasa happy dengan single kamu. Mungkin setelah 15 Oktober kamu banyak bekerja keras. Koin-koin kamu cukup stabil. Mungkin beberapa Cancer beli mobil atau ambil mobil ya, kendaraan di sini. Karena keuangan dia cukup bagus di sini. Si energi dari Seven of Swords di sini. Kamu dealing dengan seseorang yang menipu kamu, janji palsu tentang tujuan, fokus goals kamu di sini. Oke. Ya, makanya kamu pilih sendiri. Oke, broken heart, Three of Swords, the Wheel energy, Queen of Pentacles. Ini karirnya bagus ya, Cancer ya. Koinnya, finansialnya ini bagus. Nine of Pentacles, Queen of Pentacles. So mungkin secara hubungan relationship tidak berjalan dengan baik, tapi di sini koin-koin kamu cukup bagus. Karir kamu, Three of Swords, kamu broken heart. Kamu ngerasa dia tidak mencintai kamu, dia tipu kamu. The Wheel energy, dia perlu belajar. Dia perlu belajar untuk lebih jujur dengan diri sendiri, dengan orang lain. Gak bisa denial dengan situasi dalam diri sendiri.
menipu tentang menciptakan takdir di sini. Ya, dia gunakan intrik tipu daya di sini. Bisa ini seperti memberi harapan palsu, atau mungkin dia flirting. See, I think like Seven of Swords, the Wheel. Dia tahu kamu takdir dia, tapi dia denial dengan diri dia sendiri. Dia tertipu oleh pikiran dia sendiri. Bisa kayak gitu loh. Bisa. Karena dia si komitmen di sini yang kamu cari. Dan dia dia cukup pasif ketika kamu minta komitmen. So, setelah 15 Oktober, kamu fokus dengan koin-koin kamu untuk melupakan broken heart kamu di sini. Tapi setelah 15 Oktober, dia bertambah kuat tentang rasa dia bahwa kamu takdirnya dia. Kalian bisa punya komitmen di sini, hubungan jangka panjang. Tapi dia denial dengan diri dia sendiri. Jadi dia tipu diri dia sendiri. Oke. Karena dia tertipu oleh pikiran dia. Ini bisa kayak gitu. Dia nggak bisa menipu takdir di sini. So the power of broken heart. Kamu fokus bekerja. Koin-koin kamu cukup bagus di sini, Cancer. Bottom of the deck. The Magician. Melakukan segala cara untuk melupakan hati yang terluka. Dia akan melakukan segala cara. Di sini ada Gemini, Scorpio. Dia akan melakukan segala cara di sini untuk bisa komunikasi, karena komunikasinya udah nggak ada. Si kamu kerja, dia nunggu lama di sini sampai baper untuk bisa ketemu kamu. So ini ada pertemuan. Si dia ingin kembali bersama, tapi kamu udah terlanjur kecewa di sini. Si kamu, berarti kamu ingin menikah. The Hierophant. Oke. So ini mungkin sumber toksiknya. So kita lihat The Magician ya. Bukan, kita lihat energi the Devil dan kita clarify. Seven of Swords. Karena di sini terlihat dia akan ngelakuin segala cara untuk bisa komunikasi, terutama dengan Gemini, Scorpio di sini. Ada energi the Lovers, the Death energy. Oke, kita lihat ya the Devil energy dan nanti Seven of Swords. Kenapa dia menipu diri sendiri? The Devil energy. Cancer. Ouch, jumping card. Kebanyakan ya, ulang lagi. The Devil energy, Cancer, single sun and rising and Venus. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay, the nature di sini. So energy, the Devil, clarify with the Devil. Okay. Commitment, Ten of Pentacles. Oke, Page of Pentacles. So, kamu ingin komitmen. Itu dunianya kamu. Target kamu, visi kamu adalah tentang menikah, punya komitmen. Tidak hanya hubungan bersama tanpa ada legalitas. Bad memory. Kamu dealing mungkin dengan single parents, seorang yang punya banyak masalah, isu di masa lalu, dan sulit berdamai dengan keadaan. Selalu playing victim, apalagi ketika menghadapi ketakutan dia. Ini ada dysfunction family. Hubungan dia yang selalu gagal. Beberapa mungkin dia sudah menikah and then dia gagal.
Dan dia lupa untuk memaafkan, lupa untuk self healings di sini. Kehilangan arah, kehilangan tujuan, dikuasai oleh bad memories di sini. Kamu ingin manifest magic, miracle di sini untuk komitmen. Tapi ketika kamu ingin create your destiny, the world energy, dunia kamu, dia nggak mau diakhiri. Dia tidak mau punya komitmen pernikahan legalitas dengan kamu, tapi dia mau bersama dengan kamu. Ketakutan dia tentang pernikahan komitmen itu seperti monster gede banget dalam diri dia. Kamu bisa dealing dengan Capricorn di sini. Oke. The Witch, kamu ngelakuin segala cara, so ini The Magician. Untuk merdeka dari dia, untuk tinggalkan perasaan cinta kamu sama dia. Kamu kehilangan separuh kebahagiaan kamu karena beberapa di sini soulmate. So ini kalian bertemu ya, ini kamu bertemu sama dia. Dia pastikan kamu tidak boleh punya cinta baru, tidak boleh punya saingan. So kalian soulmate connection. Oke, sejak hubungan ini putus berakhir, kamu merasa kehilangan separuh kebahagiaan kamu. Tapi kamu menggunakan kewarasan, logika, intelektual mind kamu di sini, bahwa itulah kekecewaan yang harus kamu jalani untuk hubungan yang tidak berhasil dengan dia. Di sini tentang pernikahan yang ingin kamu manifest, strong connection. Di sini ada Sagittarius, so ya, soulmate connection. Kamu mencoba mencari peluang baru, cinta baru di sini. Mungkin kamu dapat teman di sini, teman satu kerja atau teman nongkrong atau teman yang benar-benar bukan asing gitu loh. Dia emang udah kenal sama kamu, udah saling ngobrol gitu, dan kamu mencoba membuka diri kamu sama dia. Tapi yang terjadi adalah ini dia yang udah akhiri hubungan karena kamu minta komitmen. Dia terus seperti hantu buat kamu, dia ngikutin kamu, dia pastikan dia nggak boleh ada saingan. Nah ini addiction, depending on kamu gitu loh. Dia butuh kamu, tapi dia nggak bisa ngasih kamu komitmen karena punya bad memory di masa lalu. Mental illness ya, rusak karakternya karena bad memory di masa lalu, nggak bisa berdamai dengan keadaan. So kita clarify Seven of Swords, bahkan dia menipu dirinya sendiri. Oke. Seven of Swords, Cancer, single sun, moon, rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you my darling angels, thank you. Okay. Ace of Wands, Knight of Cups. Overthinking di sini. Dia nggak bisa tidur mikirin kamu. Knight of Swords di sini kuat sekali di energi dia. Dia overthinking tentang kamu. Dia takut kehilangan kamu. So dia kembali gitu loh. Dia panik ketika dia ngerasa kamu semakin menjauh dari dia setelah 15 Oktober. Ada action dia di sini. Action dia. Ini kamu Cancer yang selalu dia pikirkan. Oke. Apa yang dia pikirkan? Ini competition. Dia takut kamu punya cinta baru. So mungkin dia datang ketemu kamu di sini, action dia. Di sini dia ketemu kamu dingin sama dia karena kamu sakit hati sama dia. Dia datang ketemu kamu, terus dia tanya, Cancer, kamu udah punya pengganti aku? Sudah punya pacar baru? Itu pertanyaan dia. Kan bikin jengkel ya. Dia nipu diri dia sendiri. Dia nggak mau jujur. Kalau dia takut punya saingan, jadi dia ngecek tuh di sini. Oke, ini buat yang resonate ya. Terutama dengan Gemini, Scorpio di sini. The Lovers energy, the Death energy. Dia kerja keras di sini. Oke. Dia kerja keras, nunggu lama di sini. Baper di sini. Oke.
sih. Masih dengan masa lalu dia yang belum dia maafkan. So dia kayak silih berganti di hidup kamu. Kalian udah putus tapi dia datangin kamu terus buat ngecek. Kamu nggak boleh ada pengganti dia nggak boleh ada saingan. Ini orang nih kayak gitu. Oke. So ini hubungan yang bertumbuh. The Earth Mother. Akhirnya dia mengetahui betapa pentingnya diri kamu, berartinya kamu. Sampai dia takut kehilangan kamu. Oh, tiap malam dia mimpin kamu. Takut dia kamu punya pengganti dia. Dia takut kehilangan kebahagiaan dia dengan kamu. So ini hubungan yang sebenarnya bisa bertumbuh. Kalau dua-duanya sehat ya mentalnya. Kalau dua-duanya mampu di sini untuk mengendalikan situasi ketakutan, berdamai dengan keadaannya. Energi dari the battle wagon di sini. So energi Aries mampu mengalahkan ego, hubungan ini akan bisa bertumbuh. Oke. Nine of Pentacles di sini. Berdiri sendiri, sih. Hubungan ini bisa berdiri sendiri tanpa ada kemelekatan dari masa lalu. Sih. Hubungan ini adalah hubungan yang baru yang bisa dipulihkan, yang bisa bekerja di sini tanpa ada energi negatif dari masa lalu yang mempengaruhi salah satu di antara kalian. Hubungan ini bisa sekali untuk bertumbuh. Ini energinya bilang begitu. Seperti di sini tentang berdiri sendiri tanpa masa lalu. Ya. So, ya, kamu dealing dengan dia belum berdamai dengan keadaan. Ketakutan dia sampai merusak karakter dia ya di sini. Oke. So, ya. Itu terjadi, dia akan sampai November awal dia masih pantau kamu. Dia masih pantau kamu agar kamu nggak bisa temukan cinta baru. Oke. So dia addiction dengan kamu, yes. Tapi dia punya isu dalam diri yang akhirnya menghambat kebahagiaan kalian. Kita lihat dari Lenormand deck. Cancer, single, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi 1-15 Oktober. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Aries. The Rider sudah kembali. Oke. Ngecek. Ace of Wands di sini kamu ngecek tindakan dia tuh, ngecek apa sih tindakan baru yang kamu lakukan, jadi kepo tentang kehidupan kamu. Karena sama dirinya aja dibohongin, apalagi orang lain. Oke. Ini udah rusak karakternya. Di sini ada kebingungan kamu. Ini katanya udah putus, kenapa masih bolak-balik? Kamu ngerasa kayak kamu punya hak untuk single ini, kamu punya hak untuk mencari orang lain gitu loh. Ya memang benar sih pikiran kamu, tapi kan kamu lagi ngadepin orang yang lagi sakit jiwanya. Oke. Kamu bingung jadinya. Ini maunya dia apa? Kenapa dia ngecek kamu? Hanya untuk tahu. Hanya untuk pastikan kamu masih milik dia. Dia nggak punya saingan. Ya itu tadi, karena dia nggak percaya dengan komitmen, takut punya komitmen. So kita lihat energi dari Oracle Wisdom Cancer, Single, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi 1-15 Oktober. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. Ini biasanya terjadi sama orang-orang yang pernah cerai, pernah gagal. Oke. Atau dia sering diputusin, ditinggalin.
lagi cinta-cintanya gitu loh. Dan dia mempelajari cinta itu dengan dangkal gitu loh. Sih tentang bagaimana kita perlu berbuat baik, mencintai itu perlu balance, perlu seimbang. Kita nggak boleh lupa mencintai diri kita. Sih dia belum memahami sampai di poin itu, sampai di poin bagaimana dia harus mencintai diri dia harus punya kebaikan ketika mencintai. Jadi nggak memaksakan untuk harus bisa bersama karena cinta anugerah, nggak harus memaksakan harapan. Dan ketika bersama dia perlu belajar tiap hari untuk sekolah kehidupan ya, kita tiap hari sekolah kehidupan untuk memperbaiki diri, memperbaiki toksik dalam diri kita, melepaskan sampah-sampah alam bawah sadar kita. Itu tidak dilakukan. Jadi dia bertumbuh dengan energi negatif, dan ini benar-benar seperti monster dalam diri dia. Ini sampai nggak bisa tidur. Dia dikuasai oleh ketakutan. Seseorang yang pesimis, karena rekaman dia tentang kegagalan itu muter terus di hidup dia. Kenapa? Belum sempat memaafkan. Ini jadi dia mesti benar-benar belajar self healing, self love, self respect. Di sini PR-nya banyak banget. Kamu dealing dengan orang yang sampahnya numpuk di alam bawah sadar dia, dan dia punya banyak PR untuk dirinya sendiri. Ini kalau reading nih bisa dijitak sama saya sih, banyak PR, karena ini pasti kepala batu orangnya. Hasil dari energi negatif itu kan bikin seseorang itu jadi apa ya dia tidak bisa melihat situasi yang terbaik buat dirinya gitu loh, dan akhirnya dia menangkan egonya kayak gitu. Ini keras banget, maksudnya ya gitulah ya, sampai ke karakter, bahkan sama dirinya sendiri, dibohongin dirinya sendiri sih, sampai kayak gitu. Di sini ada the very ring, new skill, advanced training, rapid improvement. So ini adalah kemampuan baru yang dia miliki. Oke. Dan ini bisa bertumbuh sampai ke tingkat advance ketika dia melatih, terutama untuk keluar dari masalah di sini. So, kadang kita perlu melatih diri kita untuk berani menghadapi ketakutan, untuk bisa tahu kita punya kemampuan baru dalam diri kita, untuk bisa tahu kekuatan dalam diri kita, inner power kita. Dalam setiap ketakutan, fear kita terhadap masa depan, terhadap masalah, ketika kita menghadapi masalah, kita jadi tahu, oh kita nih ternyata pandai menganalisa, kita nih ternyata pandai berdiplomatis, oh ternyata kita ini pandai mencari jalan keluar kalau kita nggak panik. Jadi kita tahu situasi diri kita panik sampai di tingkat berapa, kita harus benar-benar cooling down, cara kita terapi diri kita sendiri untuk nggak panik gitu-gitu. Itu latihan sih. Nah ini juga yang perlu dia lakukan. PR-nya banyak banget sih, asli. Ini yang harus dia lakukan, melatih diri dia untuk jujur sama diri sendiri aja, bohong. Oke? Kenapa? Takut. Kalau dia bicara, dia jujur sama diri dia sendiri, dia pasti jujur sama kamu bahwa dia menginginkan kamu, bahwa dia ingin bersama dengan kamu. Tapi ketika kamu perhadapkan dengan komitmen pernikahan, dia nggak bisa. Kenapa? Dia pernah gagal. Ini orang nih PR-nya banyak. Oke. Udah sekolah formal PR-nya banyak aja, kepala pusing, apalagi sekolah kehidupan banyak PR. Bikin kita jadi nggak bahagia. Kita jadi apatis gitu loh, apatis dengan semua hal. Bottom of the deck, Wolf Woman, I will watch over you. Nih, lihat nih, I will watch over you. Lu bakal gue amati terus, gue pantau lu. Nah ini dia. Coba itu, bayangin. Orang kayak gini, kamu suruh have faith, mengimani, nggak bisa. Suruh duduk diam, kakinya nggak boleh goyang aja, nggak bisa. Pasti dia goyang. Orang kalau panic attack itu entah kakinya digoyang, entah tangannya gerak-gerak, nggak bisa duduk diam tenang sikap meditasi, baru 1-2 detik aja udah
udah gerak dia, entah kepalanya dia tundukin, tuh mesti pakai sapu lidi buat negakin sikap meditasi dia. Ini orangnya nggak bisa fokus juga, si PR-nya banyak. Kenapa sih kamu bisa dealing sama dia? Coba perhatikan lagi diri kamu. Oke, kita ketemu dengan orang yang punya satu frekuensi dengan kita. Coba temukan diri kamu, apa yang sama dari kamu sama dia sampai kalian dipertemukan di sini. Ayo lo. Oke, kita lihat dari Oracle Wisdom. Cancer. Single Sun, Moon Rising, Venus energi 1 sampai 15 Oktober. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Bisa tentang kamu diberi PR sama the universe untuk merubah dia, karena kamu pernah punya masalah yang sama dan kamu bisa keluar dari situasi itu, dan sekarang kamu menjadi seseorang yang independen. Diri kamu, new beginning yang baru diri kamu tanpa keterlibatan memori masa lalu. So kamu sudah independen dari masa lalu. Kamu sudah bisa pisahkan ini masa lalu saya, ini saya hari ini. Masa lalu saya tidak mempengaruhi saya hari ini, tapi ini ada pelajaran dari masa lalu untuk saya lebih baik hari ini. Itu mungkin kamu sudah berhasil untuk bisa membedakan ini energi masa lalu kamu, ini energi kamu yang sekarang dengan mimpi kamu, visi kamu, masa depan kamu. Mungkin kamu sudah berhasil dan kamu dealing dengan seseorang yang belum berhasil. So kamu dikasih PR oleh the universe untuk tarik dia keluar, naikin frekuensi dia untuk bisa seperti kamu, mandiri dari masa lalu. Oke, itu bisa jadi. Oke, itu bisa jadi kamu punya PR karena kamu punya pengalaman yang sama. Kamu seperti disuruh memberi cahaya untuk dia dalam kehidupan dia yang gelap. Karena kamu sudah berhasil. Nah, itu dia. Kamu menuntun dia gitu loh. Di sini ada the heart of the matter. There is more going on the meets the eye. Ini divine guidance ya. Kalau kamu punya mata batin udah aktif, cakra kamu udah nyala, cakra kamu sudah aktif, kundalini kamu sudah bangkit. Itu kalau kamu jalan di atas, ya kamu keluar di langit itu kamu lihat ada mata gede banget, itu terkoneksi langsung dengan mata batin kamu. Nah, itu divine guidance, the universe. Oke? Ini kayak gitu. Jadi ini kayak ada orang yang jalan itu dia terkoneksi nih, the universe. Oke? So, makanya kita tuh mata batin kita itu tidak berdiri sendiri. Tergantung kita. Kalau energi kita tinggi, kita terkoneksi oleh the universe. Kalau energi kita rendah, kita terkoneksi dengan the devil. Kalau yang terkoneksi dengan the devil itu biasa mata batinnya warnanya hitam. Oke. Jadi terkoneksinya dengan siapa nih? Nah, itu. Makanya seperti gini, kamu sudah keluar dari situasi kamu, dan ternyata kamu ketemu dengan orang yang punya masa lalu yang sama dengan kamu. Kamu dituntun oleh the universe. Kamu nuntun dia. Jadi kamu kasih pencerahan gitu buat dia, kasih cahaya buat dia. Itu sepertinya di reading ini. Sampai kalian bertemu ya. Di sini ada get to know each other. Learn to meet others. Learn to meet another's need for love. Sih, ada cinta, butuh cinta untuk mengenal satu dengan yang lain. So, gunakan cinta kamu untuk lebih sabar ya. Kasih sabar kamu supaya dia bisa juga berhasil seperti kamu, sudah mandiri, tanpa keterikatan masa lalu, tanpa kemelekatan masa lalu. Seseorang yang sudah memulai hidup barunya di sini dengan kebangkitan spiritual, tentunya dengan perubahan cara hidup yang sangat berbeda dari masa lalu. Kita lihat energi dari Oracle Energy, Cancer Single Sun, Moon Rising, and Venus energi 1 sampai 15 Oktober. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Victory, ini kemerdekaan. Ini berarti benar.
Kamu pernah punya masalah yang sama dengan dia tentang ketakutan, kamu juga pernah gagal dalam hubungan. Kamu sudah merdeka. Kamu dapat PR dari the universe untuk memerdekakan seseorang di sini yang adalah takdir kamu sendiri. Pasangan kamu di masa depan adalah dia. So, kamu perlu untuk mencerahkan hidup dia dulu, merdekakan dia dari masa lalu. Spiritual awaken, kamu harus tuntun dia. See? Dia butuh kamu. Kasih sabar kamu, baru tadi dia bilang. Kasih sabar kamu, waktu akan membuktikan. Oke? Kesabaran di sini. Oke, darling, kadang kita sangat bingung dengan kenapa kita bertemu dengan orang toksik padahal kita tidak. Kita punya frekuensi yang tinggi. Ternyata masa lalu kita itu dia miliki dan dia butuh cahaya untuk dia keluar dari situasi gelap dunia dia. Dan kita adalah light walker, seseorang yang membawa cahaya untuk orang lain. Karena kita punya kesamaan nasib di masa lalu. Ada seperti itu. Kadang kita bertemu dengan orang-orang seperti itu. Kadang kan kita bertanya, kok gue nggak kayak gitu? Tapi kita pernah punya rasa yang seperti itu di masa lalu. Oke, so kita ketemu orang lain, semuanya ada alasan. Oke, ada alasan. Entah kita yang bermanfaat untuk orang itu atau orang itu yang bermanfaat untuk kita. Oke, so itu dari saya, bisa vice versa. Terima kasih untuk Cancer yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.